Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ma'asyaral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Majlis Taklim Maratib Al-Amin, yang mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah keistiqomahan dalam menghadiri majlis-majlis khair, dan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik serta hidayahnya sehingga dapat mengamalkan apa-apa yang kita pelajari. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan lagi pengajian seperti biasa, pembacaan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, lalu dilanjut dengan pembacaan kitab Risalatul Muawanah, lalu dilanjutkan dengan bacaan kitab fikih Muqaddimah Hadramiyah, yang mana kita awali insyaallah dengan membaca kitab Nasaih Ad-Diniyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain. Amin. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya di antara daripada cara kita menjaga sholat adalah menjaga kekhusyuan di dalam sholat. Di antara cara menjaga kekhusyuan sholat yaitu dengan cara kita menjaga daripada keadaan sholat tersebut. Dengan apa kita menjaganya? Dengan kita tumakninah di dalamnya. Sudah kita bahas sampai Imam Haddad mengatakan jangan jadikan sholat kita seperti sholatnya ayam kalau lagi makan. Ayam kalau lagi makan itu cepat. Itu. Jangan seperti ayam kalau lagi makan. Sholat yang benar-benar tumakninah ada. Bahkan kalau tidak ada tumakninah maka tidak sah sholatnya. Itu. Jadi perlu diperhatikan. Begitu juga jangan sampai kita sebagaimana yang di dalam hadis termasuk orang-orang yang mencuri daripada sholat. Artinya sholat itu hanya sudah sekedarnya saja. Itu. Benar-benar diperhatikan daripada sholat tersebut. Begitu juga Imam Haddad mengutip daripada sebuah hadis yang diriwayatkan bahwasannya itu hadis berbunyi, yaitu sholat itu ketika kita benar-benar sholatnya khusyuk dan sholat itu benar dan bagus, maka keluar seperti baju yang putih, bersih. Dan dia mengatakan apa? Sebagaimana engkau menjagaku, maka Allah akan menjagamu. Jadi karena itu orang kalau sholat insya Allah dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya dikatakan kalau sholat itu tidak benar, sholat itu ada yang kurang, sholat itu ada yang tidak pas, sholat itu tidak benar, tidak bagus, maka ketahuilah sholat itu keluar menjadi baju yang hitam, dan baju itu mengatakan Allah akan menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakanku, kata sholat itu. Na'udzubillah min. Tidak cukup di situ, lalu dibuntel itu baju, dilemparkan ke orang tersebut. Itu seakan-akan. Jadi tinggal kita lihat diri kita ini bagaimana. Sudah seminggu kita belajar itu tadi, seminggu yang lalu. Berarti minggu depan, seminggu kemarin ini bagaimana keadaan kita? Sudahkah kita lebih baik di dalam salat kita? Sudahkah kita menjaga salat kita? Jadi itulah tandanya orang yang belajar, diamalkan ilmunya, dia berusaha sebisa mungkin untuk menjaga sholatnya dengan baik dan benar. Begitu juga ada perkataan apabila seseorang itu khusyuk hatinya, ketika Nabi SAW melihat orang itu sholat sambil megang-megang jenggot, lalu Nabi mengatakan apa? Kalau hatinya khusyuk maka organ tubuhnya akan khusyuk. Jawarihnya semua, tubuhnya itu, tangan, mata semua akan khusyuk. Tapi karena hati orang tersebut tidak khusyuk, maka tidak khusyuk. Tandanya dari mana orang itu tidak khusyuk itu tadi? Masih garuk-garuk, masih megang jenggot, masih menerken kopiah, masih sarung dibuntel, diangkat, dan lain sebagainya. Itu. Begitu juga bahwasanya disebutkan di antara daripada keutamaan daripada orang itu ketika sholat. Di sini dilanjutkan lagi, beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan, waqad balaghal khusyu' fi shalah bi rijalin minas salafus salih mablaghan ajiban famin dalika. Dan di antaranya katanya beliau ada orang-orang itu yang sholatnya khusyuk sekali. Saking khusyuknya punya keistimewaan masing-masing, punya kemuliaan masing-masing. Di antaranya apa? Famin dzalika anna ahaduhum kana yaqa'u alaihi tir wa huwa qa'im fi shalah aw sajid yahsub annahu haitun aw jamadun min shiddati hudu'ihi wa tuli qiyamihi wa sujudih.
Suatu saat ada di antara kekhusyuannya seseorang ketika sholat ini. Ada yang mana dia ini waktu sholatnya ketika itu dalam keadaan berdiri atau tidak dalam keadaan sujud, katanya Imam Haddad. Yang mana beliau ini waktu sujud atau berdiri ada burung mencelok di atas kepalanya. Saking nikmatnya sujudnya, benar-benar lama dan khusyuk, benar-benar tidak ada gerakan sama sekali, sampai burung ini menyangka dikira ini adalah batu. Atau dikira adalah sesuatu benda yang tidak bergerak. Dikira sama burung ini, saya di tempat yang enak sudah, tidak gerak-gerak dia. Kenapa burung ini seperti itu? Karena sujudnya orang tersebut atau ketika berdirinya tidak gerak sama sekali. Sholatnya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Tak gerak. Kalau kita Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Belum mencelok, wis kabur burung. Burungnya belum mencelok sudah terbang lagi. Gitu. Benar-benar dicoba. Apa salahnya kita mencoba? Oh, saya belum bisa semuanya. Coba dulu. Mana dulu yang bisa? Takbiratul ihram terlebih dahulu. Jangan gerak sama sekali. Allahu Akbar. Dari takbiratul ihram sampai ruku, jangan gerak. Latihan, nanti lama-lama tambah lagi waktu rukuknya. Jangan gerak. Allahu Akbar. Sudah. Ketika sudah mapan tempat tangan kita di lutut dan rukuknya tepat, sudah berhenti. Baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Itu mungkin belajarnya monggo silahkan. Setiap hari belajar 1 rukun, monggo silahkan. Atau seminggu sekali. Saya mau coba selama 1 minggu. Saya itu kalau sholat takbiratul ihramnya tidak mau gerak sama sekali. Dari takbiratul ihram sampai ruku. Coba Allahu Akbar. Sudah. Dari takbiratul ihram sampai ruku. Setiap sholat tidak mau gerak. Mau itu sholat sunnah, mau itu sholat wajib, tidak mau tidak gerak. Udah. Lama-lama sudah seminggu. Minggu depan coba lagi. Waktu ruku. Insya Allah berapa bulan sudah sholat kita sempurna. Daripada orang pernah sempurna dan tidak mau sempurna, naudzubillah min. Kan eman-eman ya. Jadi mending kalau kita belajar pelan-pelan. Dan diantaranya lagi, wasaqatat fi jami'il Basrah Ustuwanah in za'aja li suqutiha ahlus suq wa kana ba'dhum yusalli fil masjid falam yash'ur biha min shiddati istighraqihi fi salatih wa kana ba'dhum yaqulu li ahlihi wa auladihi idza dakhaltu fi shalah faf'alu ma badalakum ya'ni min raf'il aswat wa kasratil lughat fa inni la ahis bikum wa fakanu rubbama yadribuna bidaf indahu fala yash'ur bih. Ini tadi disebutkan di antara mereka ada yang ketika sholat itu la ilaha illallah, atapnya itu rubuh, atapnya masjid rubuh. Ketika rubuh atap masjid itu tadi, tidak ada yang ribut, semuanya ribut. Tapi ini beliau yang sholat ini tidak ngerasa kalau ada atap jatuh, tidak tahu kalau ada keributan, saking khusyuknya di dalam sholat. Ini. Di antara mereka juga ada yang sholat di masjid, dia itu tidak merasakan. Jadi ada kejadian kayak misal contohnya sholat di masjid Jami' Kauman, ini gambarannya begitu. Beliau ini sholat di masjid Jami' Kauman, juara kobongan Mas Kuwi juara kobongan. Itu gimana keributannya? Blangwir pirong blangwir berisik seperti itu, beliau tidak merasakan apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Saking khusyuknya di dalam sholat. Di antara mereka juga Ini minggu yang lalu sudah saya sebutkan. Ngomong sama anak-anaknya. Kowe nek meh ribut, meh jerit-jerit, meh guyon, meh playon, engko ya nek abah pas sholat. Nek bapak lagi ora sholat, ojo ribut, ojo playon. Kalau abah tidak sholat, jangan lari-lari, jangan ribut, saya tidak mau. Pinginnya tenang. Tapi kalau pas sholat monggo, mau apa aja guyonan ngekek-ngekek. Gimana ini? Kalau kita ndelok iki wong aneh ya. Ini orang yang aneh. Tapi kalau mereka tidak. Beliau mengatakan karena aku kalau di dalam sholat tidak merasakan apa-apa.
Kau mau lari-lari, jerit, ngakak-ngakak, guyonan, terserah, yang penting tidak maksiat, itu aja. Waktu Abah dalam keadaan sholat. Tapi kalau Abah atau ayah dalam keadaan tidak sholat, jangan ribut-ribut, Abah pinginnya tenang. Apa sih sebabnya? Karena kalau lagi sholat, Abah tidak ngerasakan kalian ribut itu. Saking apa? Bener-bener. Ya, khusyuk itu yang repot, khusyuk itu yang susah. Itu. Di antara mereka ada yang lagi hadrohan ya, main rebana ya, ibaratnya ono maulidan ya. Iki tolak Allahu Akbar beliau lagi sholat, tahu-tahu ada orang-orang latihan rebana ya. Berisiknya kayak apa ya? Dung 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 dung. Itu dia enggak ngerasa. Enggak merasakan apa-apa. Ya sudah, khusyuk, tenang. Kapan kita bisa seperti itu? Pasti bisa. Kapan? Bagi yang mau akan bisa. Kapan? Latihan. Pelan-pelan. Minimal di malam hari bangun. Dia terasakan kenikmatan di malam hari. Itu bisa kita rasakan kalau di malam hari nikmat. Di siang hari nanti kalau biasaan di malam, siang hari kita akan dapatkan. Coba lihat kalau malam hari. Ambil wudhu, ya, gelar sajadahnya, pakai baju kokoknya, pakai kofiahnya, pakai sarungnya. Takbir. 2 rakaat, jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Bukan dianjurkan tidak banyak-banyak, enggak, dianjurkan banyak. Tapi kalau mau latihan jangan banyak, 2 rakaat aja. Niat usolli sunatal mutlak, usolli sunatat tahajud. Niat 2 rakaat saja. Allahu Akbar. Keadaan yang tenang. Mungkin nek omahe cedak sawah, cedak kebun jangkrik, kodok, malah membuat kita nikmat sholatnya. Tenang, betul. Nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara, tapi suaranya itu yang sedikit agak keras terdengar oleh dirinya sendiri. Jangan hanya seperti sholat kalau berjamaah, yang mana kedengar untuk dirinya tok. Yang lain jangan sampai kedengaran, takut terganggu. Ya, itu tadi. Ini agak kedengaran sedikit. Sekiranya kalau di samping kita ada orang itu, insya Allah terdengar. Sehingga kita bisa lebih khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bayangkan saja di waktu malam itu sudah nikmat ya. Oh, saya kalau sholat pakai baju koko nanti malah kepanasan ya. Monggo, kaos oblongan silahkan ya. Tapi dengan syarat ya, dengan syarat jangan terus kalau sholat oblongan juga, enggak. Dengan syarat itu tadi kalau dalam keadaan kita sendirian ya, monggo silahkan. Tapi kalau sudah bisa merasakan khusyuk, itu walaupun pakai jaket sholatnya tetap akan khusyuk. Oh, panas, saya kalau baju koko itu panas. Ya, sebenarnya sih aneh ya, kelambine wong Islam kok malah panas ya. Jadi bajunya dia kok malah panas ya. Jadi ibaratnya baju koko itu atau baju ya lengan panjang lah. Lengan panjang itu ibaratnya baju apa? Dinas. Mau sholat pakai baju lengan panjang itu baju dinas itu tadi. Baju koko itu baju dinas. Nah, saya kerja dapat gajinya apa? Gajinya surga. Ya, orang sholat gajinya surga. Tapi ternyata orang tersebut malah kepanasan. Ya aneh ya. Tadi. Lu saya kalau kerja pakai baju biasa kuat. Kerjanya di mana? Ya saya kantoran. Gajinya berapa? 5 juta. 5 juta saja sebulan. Ya. Padahal cepat habis 5 juta hanya di dunia. Tapi kalau ini akhirat selama-lamanya. Ya, karena itu kalau bisa pakai baju yang benar. Ya, gitu. Tapi kalau tidak bisa panas, ya monggo silahkan. Tapi itu yang penting hatinya hadir. Kan tadi Nabi sudah ngajari, kalau hatinya itu khusyuk maka tubuhnya akan khusyuk. Paham ya? Wahtarakat bait Ali bin Husain radhiyallahu anhuma bin nar wa huwa sajid faj'alu yasihuna alaih an-nar ya ibn Rasulullah falam yarfa' ra'sahu falamma faragha min salatihi qila lahu fi dhalika faqala alahtani anha narul ukhra wa qila li ba'dihim hal tajid fi salatika ma najiduhu min wasawasid dunya faqala li an takhtalifa fiyya al-asinnatu ahabbu ilayya min dhalik wa qila ali akhar hal tuhaddisu nafsaka fi shalah bi syai'in faqala
wa hal syai'un ahabbu ilayya minas shalah hatta uhaddithu nafsi bihi fiha. Sayyidina Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, ya, cucu atau cicit daripada Nabi Muhammad SAW, ketika beliau sedang sholat dan dalam keadaan sujud, itu tadi rumahnya kebakar, rumahnya terbakar. Setelah terbakar, lalu orang-orang pada jerit semua. Sampai-sampai yang di luar itu jerit-jerit, api, api. Wahai cucu Rasulullah, ada api sekarang. Rumahmu terbakar, wahai cucu Rasulullah. Beliau dalam keadaan sujud. Semuanya pada jerit-jerit, semuanya bingung nyirami air biar padam. Bagaimana cara mau nolongi beliau? Tapi beliau tidak mengangkat kepalanya sama sekali. Tetap sujud. Falamma faraqa min salatihi qala lahu fi dhalika faqala alahtani anha narul ukhra. Ketika setelah selesai beliau salam, lalu beliau keluar, ada yang bertanya tentang, hei sujud Rasulullah, hei Sayyidina Ali, hei Imam Ali, apakah engkau itu tadi tidak merasa kepanasan di dalam api seperti itu? Wong kita yang di luar nyirami aja kepanasan. Apa jawabannya Sayyidina Ali? Imam Ali mengatakan apa? Apakah ada yang lebih panas daripada api neraka? Artinya api yang lain itu adalah api neraka. Aku ini di dalam sholat karena aku berlindung sama Allah dari api neraka. Nah kalau api dunia hanya biasa saja. Api neraka itu sak titik, ambil pulpen taruh di tembok atau di kertas, titik, tes. Nah, titiknya itu, kalau itu api neraka ditaruh di atas kepala kita, seluruh tubuh kita akan terbakar, meleleh. Ya. Kalau paling panas itu apa? Timah, ya. Timah itu diteteskan kepala kita, nah seluruh tubuh kita, ya. Paling yang ditetes saja. Tapi kalau satu tetes yang dari neraka itu tadi. Ibarat kalau kita netesi satu tetes itu tadi air panas atau cipratan daripada api, kecipratan semut, mati nggak semutnya langsung? Walaupun kecil mati. Itu api neraka itu seperti itu di tubuh kita. Jadi karena beliau sudah, apakah ada api yang lebih bahaya daripada api neraka? Bahkan dikatakan dari sebagian mereka, apakah engkau pernah mendapati di dalam sholatmu yaitu was-was atau ibaratnya sebuah gangguan seperti masalah duniawi ketika kamu sholat itu. Faqala li'an takhtalifa fiyya al-asinnatu ahabbu ilayya min dhalik. Di mana nih? Beliau mengatakan, ya, kalau ada sesuatu yang menjadikan aku was-was di dalam sholatku, lebih baik aku itu istilahnya kayak ditusuk-tusuk tubuhku daripada aku was-was tentang dunia di dalam sholat. Ya. Ibaratnya kalau aku sholat ada was-was, monggo tusuk-tusuk tubuhku, tidak apa-apa. Ya. Artinya aku sakit tidak apa-apa. Tapi yang penting sholatku bisa khusyuk daripada aku tidak khusyuk sholatku mikiri dunia. Sampai seperti itu. Di antara mereka ada yang mengatakan, hal tuhaddisu nafsaka fi sholati bi syai'in? Apakah engkau pernah datang kepadamu ketika sholat itu sesuatu kejadian yang lain? Artinya ada sesuatu yang di pikiran kita ketika sholat. Ada yang bertanya seperti itu. Apa jawabannya? Bagaimana sesuatu itu akan datang kepadaku? Sedangkan aku itu ketika itu sedang berbicara atau dalam keadaan yang mana keadaan itu paling aku cintai. Pernahkah aku mengatakan sesuatu dengan seorang yang aku cintai, sesuatu yang lain itu aku sebutkan juga di dalam pekerjaan itu? Tidak mungkin. Ibaratnya kita ini lagi ngobrol sama seseorang yang paling kita cintai, ya, istri kita, ibu kita, anak kita. Ketika kita ngobrol, mungkin tidak kita ngobrolkan seseorang yang mana itu orang itu kita omongkan di dalam pembicaraan itu? Mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Karena aku dalam keadaan sholat, bagaimana aku bisa membicarakan dalam keadaan yang lain? Karena itu hanya sholatlah yang menjadikan diriku tenang. Itu. Wajah as-sarik fasaraqa farasar rabi'i
bin Haytham wa huwa fi shalah faja'ala an-nas yad'una alayhi faqala ar-Rabi laqad ra'aitu hina utalliquhu faqalu law talaqtuhu fa akhadtuhu minhu faqala kanat salati ahabba ilayya minal faras wa huwa minhu fi hillin. Beliau mengatakan ada suatu saat di antara kehusyuan mereka ya, mudah-mudahan kita dapat khusyuk seperti mereka ya, bisa menjadikan sholat kita itu lebih berharga daripada yang lainnya bisa menjadikan sholat kita itu lebih mahal daripada segalanya, dijadikan sholat kita itu lebih kita cintai daripada segala-galanya ya. Amin Allahumma. Ada seseorang mencuri kudanya Rabi bin Haytham ya, namanya Rabi bin Haytham, kudanya itu dicuri sama orang, dan itu kuda yang benar-benar luar biasa ya. Kalau ibarat zaman sekarang nih mobil Mercy lah ya, sing larang meneh apa Lamborghini apa meneh, pokoknya lah sing larang-larang lah ya. Punya mobil Mercy, parkir situ, ikut pengajian ya, terus pas sholat mobilnya dimaling ya, piye kira-kira? Wis tinggal ya, bubar kabeh, sak imam-imame melu lah ngayu ngoyak ya. Lumayan ya. Ketika kecurian itu tadi kudanya, lalu jerit-jerit beliau. Orang-orang ini semua jerit-jerit panggil beliau ini tadi. Hei ente yang punya Mercy ini mobilnya kemalingan, mobil ente dimaling sama orang, ayo cepat lari. Selesai dia sholat, dia mengatakan, aku telah melihat dari pertama kali dia naik itu tadi menunggangi kudaku, aku sudah tahu. Akan tetapi faqalu law talabtuhu fa akhadtuhu minhu. Kalau engkau mencari atau kalau kita itu tadi ngambil daripada, kalau aku mendapatkan kuda itu tadi, apakah engkau akan ngambil kuda itu dariku? Beliau menjawab, kanat sholati ahabbu ilayya minal faras. Sholatku lebih aku cintai, lebih aku hargai, lebih aku sayangi daripada Mercy-ku. Sholatku lebih aku cintai daripada kudaku, kata beliau. Artinya apa? Biasa saja. Ini jangan bayangkan kuda zaman sekarang loh. Kalau bayangkannya kuda ya masih banyak yang lebih mahal. Ini zaman dulu kuda itu sangat mahal, sangat berharga sekali. Tidak ada sepeda motor, tidak ada. Orang punya kuda itu berarti sudah luar biasa, top dia. Kalau tidak dari keterampilannya dia mungkin hebat sampai dia mendapat hadiah kuda, atau memang dia itu orang kaya sekali. Kalau tidak dia itu orang raja, atau dia itu memang ahli perang sehingga diberi hadiah. Memang benar-benar luar biasa kuda itu. Ya zaman sekarang kalau punya mobil Mercy itu kira-kira siapa yang punya? Ya, bukan orang biasa, orang yang hebat mereka yang kaya-kaya. Karena itu ya, dulu tidak ada undian, tidak ada ya. Kalau sekarang mungkin bisa punya Mercy dapat undian ya. Kuewe nek tenanan, nek tenanan memang itu ya. Biasanya syaratnya luwih larang teko regane biasanya ngono ya. Ketika itu beliau mengatakan mau diambil sama inti, mau inti cakejer itu maling inti dapatkan terserah. Salatku lebih aku cintai daripada kuda tersebut. Karena itu jadikan itu tadi, sholat itu benar-benar kecintaan kita. Sampai-sampai kalau enggak sholat tuh kayak ada yang kurang gitulah ya. Coba kalau yang sudah menikah ini, saya enggak mau ngomong pacaran, enggak mau ya. Karena kalau ngomong pacaran nanti malah berarti pacaran itu boleh ya. Naudzubillah min dzalik ya, hukumnya haram ya itu tadi. Coba yang sudah menikah tanyakan aja. Nek ra SMS bojone sedina ki piye rasane? Ya. Rasanya gimana coba? Atau enggak dapat SMS lah. Nah, itu deh. Atau kalau kita di luar kota, anak lah, lebih lagi mungkin ya. Anak misal coba. Tanya ke telepon. Enggak telepon anaknya dan dengar suaranya bagaimana perasaan kita. Itu. Benar-benar sangat sayang. Nah itu tadi. Jadikan seperti itu. Mahabbah kita daripada sholat kita tersebut. Wa shalla ba'du ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi haidin nakhlin lahu faja'alat tayru tatiru min syajarati ila syajarah wa ja'ala yanzuru ilaiha fa'alhahu dzalika an syai'in min salatih falamma arafa dzalika min nafsihi
syaqqa alaihi faja'ala dzalikal haita kullahu fi sabilillahi lamma alhahu an salatihi. Di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian daripada sahabat Nabi, maju aja, tidak diupin. Ada sebagian daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau itu ketika itu sedang sholat di kebunnya, ya, sholat di kebun. Ketika sholat di kebun, Allahu Akbar, takbiratul ihram, ya, waktu takbiratul ihram, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, ada burung terbang mencelok dari pohon ini ke pohon yang lain, mencelok pohon ini ke pohon yang lain, terus seperti itu. Lah dia ini memperhatikan burung itu terbang sana, terbang, diperhatikan. Artinya dia sudah lupa kalau dia di dalam keadaan sholat. Bayangkan ya, kesalahannya cuman sepele ya. Nek kita wis serak mung manuk tok sing ngabur ya. Jadi samping kita garuk-garuk juga perhatikan ya. Ki salat kok ngene, wah wis tambah ngomongi meneh tadi. Apalagi kalau masjidnya pas kiblatnya madhep ke jalan misalnya ya. Tadi ternyata kelihatan ya jalanan. Wis mustahil khusyuk itu ya. Nah, tadi yang lewat haram-haram ya. Ada sepeda motor kayak ya, mobil ya, jadi dan lain sebagainya. Itu gara-gara hal yang sepele saja dia mengatakan, "Loh, saya ini kok sudah menjadi dalam keadaanku itu tadi keadaan yang sangat lalai kepada sholatku sendiri." Karena keadaan itu tadi dia mengatakan, "Saya hadiahkan semua kebunku yang tadi aku sholat di tempat itu, kebun itu yang dia sholati sangat luas dan besar sekali, aku hadiahkan untuk mereka orang-orang fakir miskin." Dia ditanya, "Kenapa kau hadiahkan?" "Karena tadi waktu aku sholat, aku melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah, yaitu aku lalai." Ya, lalai kepada Allah. Hanya sepele, padahal kan ya istilahnya wajar lah ya, wong ning kebun ya barangkali ulo kan ya, kresek-kresek itu gara-gara hal sepele langsung dilepaskan daripada. Jadi karena sebab apa aku itu tadi menjadi tidak khusyuk, maka akan aku tinggalkan sebab tersebut. Aku paling benci sesuatu tersebut. Itu tadi. Nah, kalau kita mau dibenci semuanya kita benci ya. Baru Allahu Akbar, duh ki piye ki duit durung ngono ki engko durung mangan, engko benci duit malah ya. Ya itu yang mana kita itu sebenar-benarnya daripada khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu wa hadza kulluhu li ma'rifati salafus salih radhiyallahu anhum bi jalalati qadri salati wa idhami mauqi'aha minad din. Ini semua kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ini semua yang ada sama mereka kekhusyuan tersebut, kecintaan tersebut di dalam sholatnya, itu semua karena sebab satu hal. Apa? Karena mereka itu memandang sholat, memandang Allah itu dengan sebenar-benarnya, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya keagungan, mengetahui hakikat daripada sholat dengan sebenar-benarnya. Artinya apa? Dia tahu bahwasanya saya takbir itu menghadap kepada itu. Dari kalimat Allahu Akbar saja sudah kita harus paham Allahu Akbar. Yang lain kecil. Dah. Paham ya? Yang lain kecil. Itu tadi daripada makna sholat yang khusyuk, yang mana kita mudah-mudahan mendapatkan sholat tersebut. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilaha illa anta 'allamtana innaka antal alimul hakim wa antal rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan kita mendengar tausiah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan benar-benar bisa masuk ke hati kita. Artinya kita benar-benar kepingin berusaha ikut merasakan yang namanya sholat khusyuk tadi. Karena mereka bisa, kita juga pasti bisa. Allahnya masih sama, Tuhannya masih sama, tidak berubah. Artinya Allah bisa memberi mereka juga pasti bisa memberi kita. Amin, Allahumma amin. Doanya termasuk sekarang kita lanjutkan sedikit membaca Risalah Mu'awanah, masih susunan yang disusun oleh Al-Habib Abdullah
bin Ali Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sya'alna rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Wa qad hasani ala imtithali hadzal amr al-'azim wa akada ar-raghbati fi sa'i illa tahsili hadzal wa'd al-karim al-waqi'in fil ayat wal akhbar allati dzakartuha wa ma fi ma'naha mimma lam adhkurhu su'alu akh min sadah shadiqin fil iradah. Jadi kitab ini kan kemarin sebelumnya sudah sedikit dibahas bahwasanya kitab ini adalah salah satu permintaan dari Sadah yang meminta kepada Abdullah bin Al-Muhaddad supaya diwasiati. Jadi datang ke seorang alim, datang ke orang ulama untuk minta wasiat. Bib, tolong wasiati saya, tolong nasihati saya, tolong beritahu saya dengan risalah, dengan surat. Sedikit dikatakan wa akad raghbati, ada keinginanku yang lebih, yang sangat mendorong pada diriku supaya aku memenuhi hajatnya. Artinya kan ada seorang datang perlu pada Bi Abdullah tolong nasihati saya. Nah, di sini Bi Abdullah memberikan hajatnya, keperluannya. Keperluannya apa? Pengen dinasihati. Kata Bi Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, saya tidak lebih, tidak kurang kecuali saya berpegang kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Dikatakan, man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajatih. Wallahu fi aunil abdi, maka abdi fi auni akhi. Ada sebuah hadis yang mengatakan, jadi niatnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyusun kitab risalah muawanah ketika diminta pada orang, ada orang datang minta, Bib tolong bantu saya. Bib Abdullah membantu dengan membuat kitab, dan tujuannya adalah salah satu yang hadis Muhammad SAW mengatakan bahwasanya man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati, barang siapa dia memenuhi hajat saudaranya maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajatnya. Ini salah satu niatnya Imam Haddad. Supaya apa? Allah Subhanahu wa taala memenuhi hajatnya Imam Haddad. Supaya hajat-hajatnya Imam Haddad dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Haddad mengabulkan. Dan juga hadis selanjutnya, wallahu fi auni abdi maka abdu fi auni akhi, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya maka abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi kalau kita kepingin ditolong Allah, salah satunya caranya tolong saudara kita yang lain, orang muslim yang lain. Artinya ada kepedulian. Ada kepedulian kepada sama teman kita, saudara kita, orang muslim, tetangga, semuanya. Kalau kita kepingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, bantu mereka. Bantu dengan apapun itu. Mereka datang butuh apa? Butuh makan, kasih makan semampunya. Mereka butuh sesuatu, kasih sesuatu. Kalau emang kita mau, berikan itu. Jangan kita memberikan sesuatu yang terlalu terpaksa karena kita belum kelasnya. Ustaz saya Abdullah Abdun, beliau pernah mengatakan, la taf'al khair wa syari'atik, katanya. Jangan engkau melakukan kebaikan sedangkan keburukan datang kepada dirimu. Contohnya misalkan ada datang kepada kita, datang, tolong Mas, Pak, Bib, Pak, Ustaz, siapa semua panggil, saya ada butuh. Butuh apa? Bu, aku tulungi, aku nyeleh duit. Piro? 10.000, ini kita anggap ringan-ringan dulu, 10.000, ya kan, 10.000. Dia tahu, sudah taklim hadir, dia pengajian hadir, tahu hadis ini, bahwasanya barang siapa menolong hamba Allah, menolong apa hambanya Allah, nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini belum kelasnya. Dia punya uang cuman 20.000. Dia mau minjam 10.000, ya kan, dikasihkan 10.000. Padahal kebutuhan dia masih kurang. Ya kan? Akhirnya 10.000 keteteran, sampai rumah istrinya minta, bingung, anaknya sekolah bingung, ini bingung, semua bingung. Kenapa? Uangnya dikasih orang lain. Padahal kebutuhan wajib masih ada. Lah maksud saya, jangan engkau melakukan kebaikan sedangkan keburukan kepadamu. Niatnya mau berbuat baik, mau sedekah baik, tapi hasilnya sak rumah ngamuk kabeh. Kowe iki kemelinti, kowe iki bla 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 sak macamnya lho. Karena enggak tahu caranya. Artinya kita membantu semampu kita. Ketika kita yakin mampu, kita punya kemampuan, saya yakin saya bisa bantu dan keluarga saya bakal aman. Yang ada tanggung jawab saya bakal aman, kasih. Nanti dengan keadaan seperti itu Allah akan bantu. Jadi tidak kemelinti. Ya kan, kadang orang yang tidak ngerti kabeh kayak gitu, kabeh kayak. Lah kelasnya kayak tadi yang disebutkan Habib Amin, punya kebun, ngelalekkan, kasihkan kebunnya. Kelasnya. Ya kan? Lah kita itu proses. Ya kan? Proses kayak bisa diajari Habib Amin. Mau saat husuk
ambil sih dari takbiratul ihram sih. Pelan-pelan. Ya kan? Artinya ada proses untuk sampai ke sana. Lah ini orang yang enggak ngerti, wis pokoknya lillahi ta'ala. Wah, gayane we. Bar dia melakukan sesuatu jebret terus akhirnya apa? Ngeluh. Wah, ternyata hadisnya, ternyata enggak jelas Islam bla bla. Kenapa? Caranya salah. Itu andaikan caranya benar dan sesuatunya benar, semua dibantu Allah Subhanahu wa taala, ada prosesnya. Jadi mudah-mudahan kita lakukan kebaikan, kita tahu caranya sehingga kebaikan juga akan datang kepada kita. Wa an astaghfirullah, dan di sini Allah mengatakan aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wala aqulu inna niyati fi wad'i hadhir risalah maqsurah ala hadhil maqasid al hasanah diniyah. Imam Haddad mengatakan ketika membuat ini tadi niat pertama karena kepingin dibantu Allah Subhanahu wa taala. Artinya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Imam Haddad mengatakan saya tidak lepas daripada yang namanya hawa nafsu. Jadi saya tidak mengatakan murni niat saya cuman karena agama. Ini kelasnya Imam Haddad. Kelasnya yang mujahadahnya luar biasa 24 jam. Kelasnya yang ilmunya andaikan beliau membuat madhab itu sudah sah. Tapi beliau tidak karena menghormati guru-gurunya. Jadi ilmunya sudah luar biasa. Orang tidak ada mengagukan lagi. Bayangkan ada anak kecil datang, ini Imam Haddad kan diberi mata yang tidak bisa melihat. Artinya melihat dengan mata hatinya. Beliau bisa melihat anak kecil utuh komplit, bahkan tela di dalam hidung dia tahu. Artinya apa? Melihatnya sudah bukan dengan mata, sudah dengan hati. Ini kelas seperti beliau mengatakan, wa ana astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak berani mengatakan niatku murni karena Allah. Karena apa? Ada nafsu. Ada hawa nafsu dalam diriku. Wa kaifa ana ala ma indi min syahwatil khafiyah wal hadudah, dan aku tidak tahu, siapa tahu, ya kan? Siapa tahu ada sedikit aku punya niatan yang baik. Walaupun kita harus husnudzon, tidak mungkin yang ada punya perasaan seperti itu. Artinya ini mengajari kita. Terkadang kita itu kayak kemarin kita taklim di sini kan nikmat kan. Ditanya sama orang, dari mana? Dari taklim. Itu perkataan seperti itu dihilangkan. Gunanya apa? Menghindari keikhlasan itu loh. Kita kan pengen ikhlas. Kita sholat pengen ikhlas, taklim pengen ikhlas, segala sesuatu pengen ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum kelasnya tidak usah diomongkan. Misalkan kita keluar dari taklim sini, datang dari mana? Pengajian. Kalau emang benar-benar ikhlas, tidak akan timbul perasaan, wah aku wis bar ngaji. Nah ini takutnya nih, untuk menghindari hal seperti ini. Karena kita belum kelasnya. Kecuali kita sudah, Masya Allah, semuanya kemudian kita akan sampai kelasnya sana, tapi proses. Datang dari mana? Pengajian. Kelihatannya sepele, padahal kerak teko pengajian, aku teko pengajian. Tidak terlintas dalam mulut, tapi itu yang dihindari Imam Haddad. Aku tidak berani mengatakan diriku benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala, makanya aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ayat dikatakan, "Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammarah bisu." Aku tidak berani mengatakan bahwasanya aku lepas daripada hawa nafsu. Inna nafsa la ammarah bisu. Sungguhnya hawa nafsu itu condong kepada keburukan. Semua nafsu. Taunya dari mana? Kalau sesuatu itu berlebihan itu nafsu. Sesuatu yang berlebihan itu nafsu. Contohnya makan. Kita ambil gambar-gambaran yang mudah. Orang makan, porsinya itu berapa? 1 piring cukup kan? Dengan cukup kenyang dia sudah bisa kuat macam-macam. Tapi enggak. Dia sudah 1 piring cukup, dia mau nambah. Dia mau lebih, mau ngambil ini ngambil itu. Dia kuat enggak? Masih kuat, tapi ini nafsu. Artinya dia ambil kebutuhannya sudah. Dia makan 1 piring, lauknya 1, sambal 1 selesai, dari 1 piring selesai. Dia cukup kenyang selesai. Dia sudah kenyang, ada lagi dia mau ngambil lagi. Ada lagi mau ngambil lagi. Lah yang lagi-lagi loh nafsunya ini. Jatuhnya mana? Ke dalam keburukan. Walaupun sholat. Orang sholat sunnah 2 rakaat sudah cukup. Ya kan? Dia nafsunya datang. Akhirnya apa? Sholatnya bukan 2 rakaat, 8 rakaat. Gambarnya baik enggak 8 rakaat? Sholat 8 rakaat, 2 rakaat salam baik enggak? Baik. Tapi cuma sekali tok. Besok bar. Besok enggak sholat lagi sudah. Alah, wingi wis 8 rakaat tok. Lah ini nafsu. Sholat loh. Ini sholat, perbuatan baik enggak? Baik. Tapi jatuhnya apa? Hawa nafsu. Nah ini yang dihindari Imam Haddad. Aku enggak berani mengatakan aku benar ikhlas. Aku di sini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak mengatakan aku lepas dari hawa nafsu. Artinya tetap punya nafsu, tapi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan sini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'da aduwik nafsaka allati baina jambaik." Wallahi talqa'il haitsu yaqul tawaqqa nafsaka la ta'man ghawailha fa nafsu akhbath min sab'ina syaitan. Ada sebuah hadis mengatakan a'da aduwik, jadikan musuhmu itu musuh. Nafsu kallati baina jambaik, yaitu apa? Nafsumu yang ada pada dirimu. Artinya jangan kita berteman dengan nafsu. Terus-terusan mengumbar nafsunya, ya kayak tadi. Yang harusnya cukup dengan sekian, tapi mau berlebihan. Yang harusnya bisa kayak gini, enggak, kurang. Kecuali kalau ini bahas akhirat ya, kita bahas iman. Kalau bahas dunia, misalnya anak muda-muda misalkan, mau belajar teruskan. Jangan berhenti, mau bilang nafsu, mau bilang enggak, teruskan belajar karena ini ilmu. Tapi ini masalah keagamaan yang lainnya. Masalah ikhlas, masalah niat, masalah ibadah, masalah segala sesuatu. Tahan. Ya tadi, kita belum kelasnya. Sholat 100 rakaat. Gitu. Puasa Senin Kamis terus. Kalau emang niatnya baik dibantu sama Allah. Tapi kalau cuma hawa nafsu tok, berhenti tengah jalan. Lah ini bedanya. Kalau kita mau bedakan ibadah kita, kelakuan kita, hal baik kita, ini nafsu apa enggak dilihat. Mandek apa enggak? Taklim di sini tunjukkan ini bukan nafsu. Bukan karena syahwat kita mau taklim di sini, tapi emang benar kita butuh ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kecuali emang ada keperluan mendasar atau ada macam emang enggak bisa. Tapi tetap ketika enggak bisa hatinya nyantol. Ya Allah, kok aku gelo ora taklim. Wah, ini niat betul. Tapi kalau ya tadi datangnya nafsu, tak komen mau kita koncone. Enggak enak BAB pamin. Ini hilang nafsu sudah. Ya kan? Datang ke sini karena Allah Subhanahu wa taala. Niat kepengen ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirnya kita di sini manfaat, bukan karena hawa nafsu. Bahkan dikatakan di sini tawakkal nafsak la ta'man ghawailha. Jagalah atau ketahuilah nafsumu. Jangan engkau merasa aman dengannya. Fa nafsu akhbath min sab'ina syaitan. Bahwasanya nafsu itu lebih buruk, lebih keji daripada 70 syaitan. 70 syaitan, bayangkan. Ini setan, ini nafsu ini ada sebuah riwayat menceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya nafsu, diuji sama Allah. Allah ini pengen ngeredam. Jadi ini gambaran buat kita, pelajaran buat kita. Pengen ngeredam gimana caranya supaya nafsu bisa diredam. Pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan nafsu, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terlalu nafsunya ini di api neraka. Tadi api neraka dikatakan nakuti kan? Satu tetesnya itu menghancur meleburkan badan lumer, habis badan manusia. Ini sampai bertahun-tahun dibakar di situ. Nafsu dibakar, subhanallah ketika keluar masih kuat nafsu itu. Masih dalam keadaan utuh, tidak berubah sama sekali. Dibakar di api neraka. Diganti sama Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan di dalam sesuatu yang sangat dingin banget. Dingin sampai dinginnya luar biasa. Artinya kalau tadi panas banget, sekarang dingin banget. Dimasukkan bertahun-tahun juga di situ. Ketika keluar tidak berubah sama sekali. Masih sama nafsunya. Artinya keadaannya masih biasa aja. Yang ketiga sama Allah Subhanahu wa taala diberikan cobaan berupa melawan, artinya disom, puasa. Diuji Allah dengan puasa. Bertahun-tahun ketika keluar nafsu lemes nafsunya. Tidak kuat, tidak bisa apa-apa. Padahal api neraka sampai segitunya masih gagah. Diganti dengan yang dingin, sangat dingin banget, masih gagah. Ketika dikasih puasa, langsung itu nafsu tunduk. Artinya apa? Kalau kita mau mengendalikan hawa nafsu, kita lawan. Kan puasa itu sebenarnya menahan, ya kan? Masuk bulan Ramadan, misalnya Ramadan, yang harusnya boleh makan, ditahan jangan makan. Boleh minum, jangan minum. Boleh A, B, C, tidak boleh. Tujuannya apa? Untuk menahan hawa nafsu kita. Itu salah satu hikmahnya puasa, supaya menahan hawa nafsu lah. Di sini Imam Ahmad juga mengatakan seperti itu. Artinya kita tidak lepas dari hawa nafsu. Makanya usahakan kita lawan hawa nafsu kita. Misalkan bahkan ada orang alim, asal lupa namanya beliau. Itu beliau ketika diajak masuk Islam tidak mau. Dia ini adalah orang Nasrani yang cekek, yang ilmunya luar biasa, kasyaf. Beliau bisa mengetahui semuanya, bisa tahu. Orang datang belum tanya sudah tahu, kamu perlu ini hasilnya. Ada di kitab Gharaib tidak salah. Itu semuanya dikasih tahu. Ada seorang alim yang ahli fikih, ahli syariah. Ini kalau dibiarkan, ini bakal ngerusak.
Ini bakal ngerusak syariat. Ya kan? Dia tahu segalanya, bahkan mau apa dia bisa. Subhanallah, orang alim ini datang, diajak ngomong, bener. Ini orang emang kasyaf, ilmunya luar biasa. Ayo masuk Islam. Dia ngotot, enggak, anak enggak mau masuk Islam. Enggak, anak enggak mau masuk Islam. Masuk Islam, aku kan selamat, diciptakan ini Islam seperti ini, bla bla bla. Enggak, anak masuk Islam. Enggak lama kemudian orang ini minggir sudah. Orang alim ini sudah, biarkan saya cuman memberi nasihat, artinya hidayah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Pergi nih orang. Pergi, enggak lama dapat kabar dia masuk Islam. Orang alim ini kaget. Duh, kenapa ini? Ada orang tanya, karena tahu ceritanya. Ketika ditanya, kenapa? Iya, saya masuk Islam karena waktu ditanya sama Habib Fulan, hati saya mengatakan iya, tapi saya nolak. Iya, saya masuk Islam. Enggak, saya enggak mau. Jadi dohirnya dia lawan. Hatinya ketika diajak ngomong, dia mau. Enggak, saya enggak masuk Islam. Ayo masuk Islam. Enggak, saya enggak mau Islam. Dengan lamanya waktu dia pikir, mungkin aku sama Islam, aku tidak mau masuk Islam sudah. Ketika hatinya dia mengatakan saya tidak mau masuk Islam, langsung dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung. Artinya apa? Melawan hawa nafsu. Nafsunya awal mengatakan masuk Islam, tidak masalah. Tapi dia tidak, saya tidak mau masuk Islam. Terus dia ngotot. Nah, dari kelamaan dia seperti itu, datangnya Habib lagi tanya, kenapa kau bisa dapat ilmu seperti ini? Ya, karena aku selalu melawan hawa nafsuku. Mau minum, tidak minum. Tidak waktunya minum, dia minum. Tidak mudah. Dia mau makan, tidak makan. Tidak, aku tidak makan. Ketika tidak makan, dia makan. Aneh. Tapi tujuannya tadi untuk melawan hawa nafsu. Lah, sekali lagi kita belum kelasnya, gitu. Ya udah kita normal-normal aja. Makan, ya makan secukupnya. Ya kan? Tidak terus blak. Terutama buka puasa biasanya kan. Itu juga nafsu datangnya kalau makannya blak. Cukup makan semampunya. Pakai baju ya yang normal-normal. Tidak terus double disoek-soek sak macamnya. Ya itu? Nah itu nafsu tok. Dan segala sesuatu artinya nafsu itu sesuatu yang tidak normal, sudah melebihi ada. Bisa dikatakan apa? Hubbud dunia. Ditanya hubbud dunia itu apa? Hubbud dunia itu sesuatu yang melebihi kebiasaan. Itu dimakan. Cukup satu piring dia berlebihan. Walaupun kuat bisa. Tapi itu tidak baik. Dan lain sebagainya lah. Ini Imam Haddad mengatakan aku nulis ini pertama karena hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa memberikan bantuan kepada sesama muslim maka aku akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya dia mengatakan aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mengatakan aku lepas dari hawa nafsuku. Aku punya nafsu, tapi aku berlindung kepada Allah dari nafsuku itu. Maka saya kan Allahumma ahlimni rusdi wa aizni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku petunjuk atau ilhamkan kepadaku, berikan padaku suatu petunjuk dan aku berlindung daripadamu daripada keburukan diriku. Maka dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan diri kita, keburukan hawa nafsu kita. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Perkara juga kan, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada aku berbuat syirik yang aku tahu. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Terkadang kita itu melakukan suatu kesyirikan kita tidak sadar. Contohnya, ini saya tidak membahas orang yang bermain dalam bidangnya. Akik. Alhamdulillah sekarang akik itu sudah dilihat dari indahnya. Ya toh? Jenisnya, bentuknya, ini luar biasa. Zaman-zaman sebelum-sebelumnya ono isine. Apa isine? Gitu. Dan sak macam ya. Nah, kalau memang itu istilahnya dia mengatakan kekuatan semua milik Allah, ini cuma membantu, mungkin masih tidak masalah. Tapi kalau sudah mengatakan ini kekuatan, aku bisa bla 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 gara-gara ini, wah masuk syirik. Dia kadang tahu, tapi tidak tahu. Kadang dia tidak tahu tapi bal-balulan. Alah, wong ngomong ngono sejarke wis. Wong kae ra ngerti, gitu. Dikasih tahu ojo ngono, iki syirik ndak baik. Jare sapa? Kan wong kuno. Nah. Dia melawan. Nah, Imam Haddad mengatakan aku berlindung daripada semua itu ya Allah.
Nah, artinya di sini kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ditetapkan hati kita di sini karena kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal yang lain. Kita benar-benar minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri kita, keburukan yang ada dalam diri kita supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik karena kita tahu ataupun kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Mau dibuka Aqidatul Awamnya, kita baca Aqidatul Awam. Nanti kalau fotokopiannya sudah datang biar dibagikan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ. وبعد فاعلم بوجود المعرفة من واجب لله 20 صفة. فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق. وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم. فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلم استمر. وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله. أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة. وجائز في حقهم من عرضي بغير نفس كخفيف المرض. عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة. والمستحيل ضد كل واجب مما ففضل 50 بحكم واجب. تصل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم. هم آدم آخر وجاب وكل ما كان به من العجاب. خاتمة في ذكر باك واجب مما مكلف ألا من واجب. نبينا محمد قد أرسل
للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل وحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلقب آتاه إبراهيم من سارية فأمه مرية الكبتية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بالها علي وابنهما سبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكاة رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المكتفى عائشة وحفصة وسودة صافية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات احتذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسرائيل خروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترت عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج الصدق وفأهله وهذه عقيدة المختصرة وللعوام سهلة ميسرة ناظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي لصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلام على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هادي يقتدي وأسأل الكريم خالص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بعد الجمل تاريخها لحي غنز جمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. Kita lanjutkan lagi bacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah yang mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang rukun-rukun fardu-fardu wudu yang mana fardu wudu ada 6 ya. Kita sudah pelajari satu persatu, begitu juga kita sudah memahaminya tentang niat dan lain sebagainya. Faslun, pasal selanjutnya sekarang akan membahas tentang sunnah-sunnahnya wudu ya. Sunnah-sunnahnya wudu yang mana sunnah-sunnah wudu ini ada banyak sekali ya. Sampai-sampai salah satu daripada cucu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau itu kalau wudu menghabiskan waktu 1 jam ya, menghabiskan waktu 1 jam, bukan karena was-was, bukan karena lambat, bukan, tapi karena beliau itu mengerjakan sunnah-sunnahnya secara keseluruhan jadi yang mana di sini akan disebutkan sebagian daripada sunnah-sunnahnya wudu yang insya Allah kalau yang ruko, yang fardu-fardunya kita sudah jelas, sudah harus mengerjakannya. Tapi kalau yang sunnah-sunnah, kalau memang di antara kita belum ada yang melakukannya, maka berusaha untuk mengerjakannya. Ya, karena itu beruntung, yang nyatet ya beruntung ya. Insya Allah yang tidak nyatet dengan tulisan tangan, tapi insya Allah nyatet dengan di otaknya atau mungkin direkam ya. Jadi insya Allah yang mana di sini akan dibahas satu persatu, insyaallah kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Faslun, pasal wa sunanuhu, dan sunnah-sunnahnya wudu.
Dan sunnah-sunnahnya wudu itu banyak sekali. Di antaranya yaitu ada 66 sunnah. Di antara mereka ada yang berapa? 66 sunnah. Ada yang banyak sekali. Yang pertama adalah as-siwak. Yang pertama adalah siwak. Ya, menggunakan siwak. Di sini menggunakan siwak diawali sebelum mengucap basmalah. Ya. Karena itu kalau kita mengatakan, loh kan setiap perbuatan harus diawali dengan bismillah, ya kan? Siwak so baik. Kenapa tidak bismillah dulu nanti siwak? Nanti kalau bismillah dulu siwak, sedangkan perbuatan baik juga dianjurkan dengan siwak. Nanti muter ya. Bismillah dulu, siwak dulu, bismillah. Nah, akhirnya itu ada penetapan, yaitu apa? Ulama ada yang mengatakan siwak dulu, pakai siwak terlebih dahulu, ya. Siwak terlebih dahulu, ya. Gunakan siwak, yang kemarin sudah tahu bahwasanya menggunakan siwak paling panjang, siwak itu adalah 1 jengkal, ya. Sudah belajar, kita sudah ketahui semuanya. Yang mana pakai siwak terlebih dahulu 3 kali. Setelah siwakan lalu apa? Basuh kedua tangan kita dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Walaupun di kamar mandi, walaupun wudunya di kamar mandi. Akan tetapi bacaannya berbeda. Kalau di kamar mandi gerak mulutnya tidak ada suaranya. Ya, kalau di luar kamar mandi ada suaranya. Seperti itu. Kalau di luar kamar mandi jelas bismillahirrahmanirrahim. Basuh kedua tangan sampai pergelangan, ya. Bersamaan juga di situ dengan niat. Yang mana niat ini niat untuk mengerjakan sunnah-sunnahnya wudu. Ya, sunnah-sunnahnya wudu. Setelah mengeluarkan fa'intara katasmiyah, lalu setelah itu kalau kita itu tidak membaca basmalah, ya, waktu membasuh kedua tangan tidak pakai baca basmalah, baik itu dia sengaja ataupun dia lupa, bagaimana hukumnya? Maka kalau tidak membaca basmalah, maka hendaknya orang tersebut membaca basmalah di pertengahan mencuci tangan tersebut. Ketika basuh tangan 3 kali, ya, basuhan pertama tidak baca bismillah, basuhan kedua tidak baca basmalah, ketiga dia baru ingat atau mungkin dia sengaja, maka ketika mau baca basmalah, maka baca basmalah disunahkan juga. Bacanya apa? Bismillahi awwaluhu wa akhiruh, ya. Itu dia. Ini juga bukan hanya waktu wudu, waktu cuci tangan saja, tidak, tapi kalau makan, minum ataupun hal-hal yang lainnya berbuat. Kalau lupa baca basmalah, maka baca basmalah tersebut. Paham ya? Itu dia. Fa in taraka tasmiyah fi awwalihi ata biha qabla faraghihi wa yaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih. Sebelum selesai membasuh kedua tangan. Tapi kalau sudah selesai membasuh kedua tangan, ya sudah, tidak usah pakai baca bismillah lagi. Nah, itu tadi. Kama fil akli wasyurub. Begitu juga baca basmalah itu tadi seperti ketika kita waktu makan atau minum, ya. Waduh, panganane enak, langsung makan, ya. Begitu makan, ya. Ternyata dia belum baca bismillah, baca basmalah, bismillahi awwaluhu wa akhiruh, ya, baca bismillah. Saya membaca bismillah untuk yang awal dan untuk yang akhir, itu dia. Tsumma ghuslul kaffain fa in lam yatayaqqan tuhurahuma. Lalu setelah itu kita membasuh kedua tapak tangan kita itu tadi bersamaan dengan baca basmalah. Lalu setelah itu ketika membasuh kedua tangan ini ada hukum-hukumnya yang perlu diperhatikan, yaitu apa? Kalau kita itu yakin kedua tangan kita itu suci, ya, karena kita tahu misal seperti pengajian ini mungkin tangan kita suci, insya Allah tidak megang-megang yang najis. Lalu setelah itu kita mau wudu. Nah, ketika mau wudu kan pakai membasuh kedua tangan sunnah. Jadi hukumnya kalau kita yakin itu tadi tangan kita itu suci, lalu kita mau membasuhnya dengan cara dicelupkan, bukan dikucurkan dari keran, dengan cara dicelupkan, maka nyelupkannya itu hukumnya makruh. Paham ya? Nyelupkan ke dalam air itu hukumnya makruh. Ini kalau airnya sedikit, ya. Wa ma'in qabla ghuslihima salasa marrat, ya, itu dia. Kalau kita itu membasuhnya, mencelupkan kedua tangan kita itu ke dalam air yang sedikit, itu hukumnya makruh. Tapi kalau kita tidak yakin ini suci atau tidak, ya, maka wajib membasuh kedua tangan, hukumnya wajib. Menyemplungkan langsung kedua tangan itu tadi ke dalam air yang sedikit, hukumnya haram. Itu di.
Karena kalau kita cemplungkan maka airnya malah menjadi najis, itu dia. Kan sudah tahu pembahasan tentang air ya. Itu dia, yang mana air itu kalau sedikit ketetesan najis langsung menjadi najis, tapi kalau banyak dilihat dari tiga hal ya kan. Yang mana lihat daripada warnanya, baunya atau rasanya, itu dia. Lalu setelah membasuh daripada kedua tangan kita, ya, jadi kalau gambarannya 3 sunnah kita kerjakan, ambil siwaknya, basahi dengan air, siwakan. Setelah pakai siwak, lalu setelah itu baca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Lalu setelah itu niat untuk melakukan sunnah-sunnahnya wudu seluruhan. Nah itu tadi. Dengan lisan, pakai 2 tangan, terus membasuh kedua tangan. Kalau kedua tangan, kalau kita mau dicemplungkan ke dalam air, maka itu tadi hukumnya ada 2 hukum. Kalau ini tadi tangan kita najis, maka menyemplungkan hukumnya di air yang sedikit haram. Tapi kalau kita itu kalau kita itu yakin bahwasanya ini suci, maka hukumnya makruh itu. Tsummal matmadhah, lalu setelah itu kita berkumur-kumur ya. Ambil air, kumur-kumur. Jadi berkumur-kumur di sini adalah hendaknya disunahkan bergabungan atau digabungkan dengan istinsyak, yaitu apa? Mengambil air dan diletakkan ke dalam hidung, ya itu tadi. Tsummal istinsyaku wal afdalu al jamu' bainahuma bi thalathati gharafatin yatamatmatu min kulli gharfatin thumma yastanshiku bi baqiha wal mubalaghati fihi ma li ghairi shaim. Nah, di sini kumur-kumur adalah setelah daripada kita membasuh kedua tangan tadi, kita berkumur-kumur. Setelah kumur-kumur langsung kita itu masukkan air ke dalam hidung. Nah, di sini disunahkan kalau bisa dengan 1 cibuan, dengan 1 ambil seperti ini. Kalau keran ya sudah dengan 1 kali ini tadi. Mau tangan kanan saja kalau cukup, kalau tidak cukup 2 tangan ya. Jadi bagaimana thariqahnya yang paling afdal adalah 1 kali ngambil gini untuk 2 kali daripada perbuatan sunnah, yaitu kumur-kumur dan mencuci hidung. Nih caranya, ambil air, kumur-kumur, sebagian buang, lalu setelah itu sisanya ini dibuat untuk apa? Hidung, sedot terus buang. Itu tadi caranya seperti itu. Yang paling afdal. Tapi kalau saya kalau gitu kok repot ya. Misalnya ya ini tadi. Maka mau ngambil aja dapat sunnahnya, tapi tidak dapat afdalnya. Ngambil kumur-kumur saja, buang, terus ambil air lagi buat hidung, terus ambil kumur lagi, itu tadi. Itu sunnah tapi tidak afdal, itu tadi. Dilakukan berapa kali? Seperti itu dilakukan 3 kali. Begitu juga disunahkan untuk al-mubalaghah. Mubalaghah itu berlebih-lebihan di dalam berkumur. Bagaimana itu lebih-lebihan dalam berkumur? Yaitu seperti anak kecil kalau mainan air di tenggorokan. Klek. Ya, ambil air, klek, terus buang. Di hidung juga sedot lebih kencang lagi nyedotnya. Enggak gitu aja, tapi agak lebih kencang. Seperti itu. Nah, itu tadi hukumnya sunnah lagi. Jadi kumur-kumur saja sunnah. Menghirup air ke hidung itu sunnah. Tapi dengan mubalaghah itu dapat sunnah lagi. Nah, hanya saja itu tidak disunahkan, bahkan dimakruhkan bagi yang puasa. Kenapa dimakruhkan? Karena takut nanti ketelan ya. Bukan takut tapi sengaja nah ya. Klek. Aduh klepon. Ya, bisa malah sengaja. Wa taslisu ghasli wal mansi wa takhlil. Begitu juga disunnahkan untuk membasuh 3 kali di setiap kali basuhan di dalam wudhu, dan disunnahkan untuk mengusap 3 kali di setiap usapan di dalam wudhu. Yang membasuh kemarin ada berapa? Ada berapa yang membasuh? 3 ya kan? Kepala, wajah, kedua tangan dan kaki. Paham ya? Yang mengusap pada berapa sah? Yaitu hanya rambut atau kepala. Nah, ini tadi disunahkan setiap kali membasuh tangan ya 3 kali. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Wajah ya 3 kali dibasuhnya. Kepala ya mengusap kepala berapa kali? 3 kali. Begitu juga at-takhlil ya. Di antara sunnah-sunnah wudu yaitu mentigakan daripada setiap perbuatan kita.
di dalam wudu. Tapi kalau basmalah sekali aja ya, bukan bismillahirrahmanirrahim, 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 enggak, sekali ya. Jadi yang lainnya semua 3 kali. Paham ya? Yang lainnya semua 3 kali disunahkan. Begitu juga di antara sunahnya wudu adalah takhlil. Takhlil adalah menyelah-nyelah jari jemari tangan atau jari jemari kaki. Modelnya bagaimana terserah, monggo. Siji-siji ini monggo. Silakan, menyelah-nyelah pokoknya. Atau begini silakan. Ya. Atau mungkin dengan cara seperti ini. Silakan. Tapi kalau yang sunnah, yang afdolnya adalah dengan meletakkan telapak tangan yang kiri di atas dohir, di atas tangan yang kanan seperti ini gimana? Ini yang afdolnya. Jadi 3 kali, 1, 2, 3. Loh, kapan mengerjakannya? Ketika setelah membasuh tangan 3 kali atau setiap sekali basuhan tangan menyelah-nyelah. Contohnya, ini air keran ya, ngucur ya, basuhan tangan kita. Nah, ketika membasuh seperti ini, selah 1. Basuh lagi, selah 2. Basuh lagi, selah 3. Atau setelah selesai, 3 kali kita basuh, sudah selesai 3 kali, terus selah-selah 1, 2, 3. Monggo. Paham ya? Itu tadi. Yang kiri pun seperti itu. Itu tadi disunahkan. Wa ya'khudhu syakku bil yakin. Lalu kalau syak, saya nih ragu, 2 kali apa 3 kali sudah basuhnya, maka tinggalkan yang syak, pergi ke yang yakin. Syaknya berapa? Syaknya itu tadi, misal, saya ini ragu antara sudah 2 sudah 3 atau masih 2 ya. Tinggalkan yang 3, kerjakan sekali lagi. Berarti dia yakinnya berapa? Cuman 2. Lalu tambah 1. Begitu juga di dalam sholat. Ya, sholat dia ragu-ragu, nih saya nih sudah 3 rakaat apa baru 2 ya? Bingung dia. Nah, tinggalkan yang syaknya itu, yaitu tambah 1 rakaat. Ambil yang paling sedikit. Yang paling sedikit berapa? 2 sama 3 banyak mana? 2 sama 3 banyak mana? Banyak 3. Ambil 2-nya ya. 3-nya tinggalkan, yaitu berarti saya sholat masih berapa? Baru 2 rakaat ya. Kalau sholatnya maghrib 3 rakaat. Wa mashu jami' ra's. Begitu juga di antara sunah-sunahnya wudu adalah mengusap seluruh kepala ya, mengusap seluruh kepala. Kalau kemarin kan kita yang fardunya mengusap sebagian dari kepala, akan tetapi yang ada di bagian kepala, mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut, tapi rambutnya yang ada di kepala ya kan, kemarin belajarnya kan begitu ya enggak? Masih ingat ya kan, ada yang bagian kepala. Nah itu tadi kalau yang sunnahnya adalah mengusap seluruh kepala. Adapun caranya monggo bebas, ngambil air seperti ini ya, terus diusap gini, sunnah, dapat sunnahnya. Tapi kalau mau dapat afdalnya, maka caranya adalah dengan meletakkan seluruh jari telunjuk dan ibu jari seperti ini. Jari telunjuk pas di awal pertama kali rambut tumbuh atau di jidat, lalu setelah itu jempolnya di dekat telinga ya, seperti ini, lalu terus angkat ke belakang, tarik ke belakang. Nah, kalau ada rambutnya maka dikembalikan, kalau gundul pelontos maka hanya sekali saja. Paham ya? 1, kembalikan. Ini dilakukan berapa kali? 3 kali. Ya kan tadi sudah belajar sunahnya kan? 3 kali. Fa in lam yurid naz'a ma'ala ra'sihi masha juz'an minar ra'si summa tammamahu ala satirir thalathan. Nah, sekarang kalau misal kita ndak mau nyopot sesuatu yang ada di kepala, misal kopiah kita atau imamah seperti ini ya. Ki aku nganggo udeng-udeng meh konser misal. Nah, bukan konser nyanyi dangdut, bukan. Mau konser rebanan ya, qasidahan misal. Ki grupnya KB pakai mau kontes ya. Mau lomba, semua pakai imamahan biar seragam misal. Ki masangi mau 3 jam. Wah. Adzan maghrib, waduh salat eman-eman gini tak copot. Kebetulan belum wudu. Piye carane? Atau saya wis wudu tapi mau kentut. Ya. Batal wudunya. Caranya adalah ambil air, usapkan air itu ke sebagian kepala yang kenakan. Misal ini kan ada rambut kan, ini kan belakang kan ada. Ambil air sedikit, usap seperti ini.
Lalu setelah itu apa? Jalankan seperti ini di atas kepala kita. Nah, ini seakan-akan ini memang ada seperti ini. Ada kepalanya itu tadi, ada udeng-udengnya atau ada kopiahnya seperti ini. Nah, jalankan seperti ini. Paham ya? Yang penting sudah ambil sedikit, ambil. Lalu setelah itu seperti ambil air, ya, itu. Jangan banyak airnya nanti basah kopiahnya. Ya. Nah, tadi. Tsumma mashul udhunain dhahirima wa batinihima bima'in jadidin wa simakhihi bima'in jadid. Begitu juga di antara yang disunahkan daripada wudu, di antara sunah-sunahnya wudu adalah apa? Mengusap daripada telinga. Mengusap telinga itu ada 12 kali usapan. Yang 3 bersamaan dengan kepala, bersamaan dengan telinga, bersamaan dengan wajah, dan yang sisanya adalah sendirian, yaitu tentang telinga. Nah, ketika wajah itu tadi, kalau yang wajib itu adalah kemarin hanya bagian kepala wajah saja, tapi kalau yang sunnah itu adalah dilebihkan sedikit, kurang lebih 3 jari. Jadi ngambil air seperti ini, usapkan kurang lebih 3 jari sampai kena telinga. Nah, ini tadi diusap berapa kali sunnahnya? 3 kali, ya, sudah dapat 3. Lalu untuk telinga saja ada 3 kali cara, ya, 3 kali cara. Dan setiap kali caranya itu dengan air yang baru, begitu juga diusapnya itu 3 kali usapan. Yang pertama adalah seperti biasanya, meletakkan jari telunjuk ke dalam telinga seperti ini, lalu setelah itu ibu jari ini di belakang daun telinga, seperti ini. Lalu jalankan. Seperti biasanya kita yang sudah pernah belajar, jalankan seperti ini. Bukan model gini tok set ini, enggak. Itu tuh jalan pelan-pelan, ngikuti daripada lingkaran-lingkaran telinga, diikuti seperti ini. Nah, ini tadi. Berapa kali dilakukan? 3 kali. Berarti tadi 3, sekarang 3 berapa? 6. Sekarang cara yang kedua untuk telinga dengan air yang baru lagi, yaitu apa? Ngambil air ya seperti ini. Ngambil air seperti ini, lalu tekan telinga kita seperti ini. Dilakukan berapa kali? 3 kali. Sudah berapa? Ditambah lagi, yang terakhir adalah dengan jari kelingking saja. Ambil air seperti ini, terus masukkan telinga. Nah, ini tadi. Jadi telinganya itu apa? Jari kelingkingnya masukkan ke telinga semua. Berapa kali? Sudah berapa? Insya Allah ora budek, insya Allah. Ya, kupingnya resik, ketembat rak payu. Ya. Kalau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW itu tadi. Lalu selanjutnya adalah wa takhlilul asabi'il yadain bitashbik, begitu juga menyalah-nyalah jari jemari, tadi sudah disebutkan. Wa asabi'ir rijlain, nah ini yang belum. Tadi kan yang sunnah adalah menyalah-nyalah jari jemari tangan, begitu juga jari jemari kaki. Bagaimana caranya? Wa asabi'ir rijlaini bi khinsiril yadi yusra min asfili khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Ini tadi caranya adalah menggunakan jari kelingking yang sebelah kiri dari tangan kita. Ya, cara menyalah-nyalah kaki, jari-jari kaki. Caranya adalah ambil jari kelingking kita ini tadi, ya, seperti ini. Lalu setelah itu sela-sela jari kaki kita dari kelingking yang kanan sampai kelingking yang kiri. Jadi nyalah-nyalahnya pakai apa? Kelingking yang kiri. Ambil seperti ini. Dari bagian bawah. Nah, 1, 2, 3, 4. Terus lanjutkan jempol, terus selanjutnya. Yang kiri lanjutkan seperti ini. Paham ya? Jadi bukan yang kanan kiri, ya. Terus habis itu yang kiri dari kiri juga enggak. Tapi yang dari sebelah kanan yaitu dari jari kelingking sampai jari kelingking di kaki yang kiri. Seperti itu caranya disunahkan itu tadi. Bagian diambil dari bagian bawah, ya, seperti ini. Wat tatabu, begitu juga at-tatabu itu adalah langsungan mengerjakan daripada wudu. Jadi setelah membasuh wajah itu langsung membasuh kedua tangan. Enggak nunggu dulu, membasuh kedua wajah, terus bojone ngundang, "Mas, kopine wis dadi ya, ngopi sik wae lah, ngopi." Bar ngopi terus lanjut, "Oh, mau wis wajah, berarti sekarang membasuh kedua tangan." Enggak, itu hukumnya betul sah wudunya tapi tidak sunnah. Kalau yang sunnah itu langsungan, ya. Wat tayamun, begitu juga mendahulukan yang kanan daripada yang
yang kiri. Di sini hanya di bagian wajah, di bagian anggota tubuh yang itu terbagi menjadi dua. Tapi kalau yang tidak menjadi dua, tidak terbagi menjadi dua, maka langsung barengan. Contohnya apa? Wajah. Ya. Bukan berarti kalau setiap yang kanan didulukan, berarti ambil air gini dulu, terus ambil air yang kiri. Enggak. Ya. Tapi langsungan. Kalau tangan kanan dulu baru kiri ya itu tadi. Lalu sunahnya bagaimana? 3 kali apa? 1 kali kanan kiri kanan kiri ya. Atau kanan dulu 3 atau kiri 3. Semuanya bagus, tapi yang lebih bagus kanan dulu 3 lalu kiri 3 itu tadi. Begitu juga telinga. Telinga ini ibarat satu langsungan ya itu tadi. Bukan telinga 1 2 3 itu tadi. Tapi langsungan ya. Kalau kaki berapa kali? Kanan dulu baru kiri ya itu tadi. Wa italatul qurratihi wa tahjilihi. Begitu juga di antara sunnah-sunnahnya wudu adalah melebarkan basuhan. Khususnya adalah basuhan wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Ya tadi itu, kalau kita mau yang wajib saja hanya batas kepala, batas wajah saja yang kemarin kita pelajari. Tapi kalau mau sunnah dilebihkan lagi. Berarti kurang lebih dari tumbuhnya rambut itu tambah 3 jari. Ya, ambil air lalu seperti ini. Nah, ini tadi. Paham ya? Sampai sini bawah. Ya, sampai telinga ini tadi. Itu hukumnya sunnah 3 jari itu tadi. Di atas lebihkan daripada 3 jari itu tadi. Jadi seluruh wajah itu banyak ya. Begitu juga jangan ditabok ya yang kemarin. Jangan ditabukkan ke wajah gini, cipratan. Akhirnya kecipratan orang yang di sampingnya ya, mengganggu orang lain. Bahkan itu di antara kemakruhan. Yang dimakruhkan adalah bercara wudhu yang seperti itu. Begitu juga kedua tangan. Kedua tangan itu sampai mana? Sampai apa namanya nih? Enggak, lengan. Sampai pertengahan lengan ya. Sampai sini kalau digini gede ke apa jenenge? Ya, itu tadi. Apa? Ya. Sampai sini tadi, sampai lengan ya. Bukan sampai atas kelek-kelek enggak ya. Apalagi kalau depan umum diangkat-angkat tangannya kelek wulune rak diatur ya tadi. Yang wajar saja. Angkat berarti pertengahan lengan ya berarti diangkat sewajarnya. Lalu setelah itu sampai pertengahan tangan. Ini yang tangan. Kalau yang kaki sampai pertengahan betis ya. Itu kemarin juga saya jelaskan jangan sampai melakukan yang haram yaitu mengangkat sampai kelihatan auratnya ya, bahkan sebagian naudzubillah sampai maaf dalemannya kayak toan ya. Jadi yang wajar-wajar saja yang mana menutup aurat. Wong diperlukan itu kalau mau sunnah sampai pertengahan betis, kenapa sampai terbuka-buka auratnya? Sampai pas di bawah lutut sarung kita gunakan juga sudah bisa. Paham ya? Itu tadi. Basuh kedua kaki kita. Itu tadi daripada di antara yang namanya sunnah-sunnah wudu. Wa tarkul isti'anati bis-sabbi illa li'udrin. Begitu juga di antara sunnahnya adalah meninggalkan bantuan daripada orang lain ya. Kecuali karo udur ya. Misalnya contoh mau wudu di selang ya. Selangnya dibuka dari keran enggak bisa atau kerannya kependekan. Harus pakai selang. Gimana ini nyari pohon apa nyari besi enggak ada untuk dicangkingkan daripada selang tersebut. Bagaimana? Ya sudah ada yang megangi ya. Ada yang megangi atau ada yang nuangkan dari apa namanya? Gayung misal atau dari ember. Itu juga hukumnya meninggalkan seperti itu hukumnya sunnah. Mengerjakan seperti itu hukumnya makruh kecuali kalau ada udzur. Kalau ada udzur baru atau mungkin sakit ya. Itu tadi. Wan nafdi wat tanshif. Begitu juga disunnahkan meninggalkan, bukan mengerjakan ya, perlu diperhatikan. Meninggalkan adalah apa? Nyiprat-nyipratkan air wudu ya. Biasanya kalau kita habis wudu ada anak kita ciprat-ciprat seperti itu. Itu hukumnya adalah meninggalkan itu hukumnya sunnah. Mengerjakan itu hukumnya makruh ya. Biarkan aja netes itu air wudu. Wa tanshif, begitu juga mengeringkan air wudu ya. Biasanya ini terjadi kalau orang yang habis mandi mau langsung wudu, biasanya terjadi ya. Karena setelah mandi biur seger, sudah itu terus mau wudu langsungan. Wudunya sah. Maaf walaupun udo dalam keadaan panjang wudunya sah, cuman kurang adab saja. Wudunya tetap sah. Nah, ini tadi ketika itu dia kan mau langsung anduan, ya kan? Nah, ketika anduan berarti mengeringkan juga air
air wudu. Nah, ini hukumnya meninggalkan perbuatan itu hukumnya sunnah dan mengerjakannya hukumnya makruh. Karena itu kalau bisa, kalau setelah mandi andu-andu dulu yang rapi, lalu setelah itu pakai pakaiannya, atau mungkin kalau tidak bawa pakaian ya sebagian orang mungkin hanya menutupi aurat dengan handuknya saja, tutup aurat dulu, setelah itu baru wudu, setelah itu baru monggo pakai baju dan lain sebagainya. Wal bada'atu bi'a'alal wajhi, begitu juga di antara sunnahnya cara berwudu tentang membasuh wajah adalah memulai dari bagian atas wajah, ya. Bukan dari bawah jenggot ini ambil air gini kan, bukan. Atau dari samping sini, bukan. Tapi dari bagian atas. Ini sunnahnya, ya, perlu diperhatikan. Wa fil yadi rijli war rijli bil asabi fa in sabba alaihi ghairuhu bada'a bil mirfaqi wal ka'bi. Begitu juga di antara sunnah-sunnahnya adalah memulai daripada jari jemari. Kalau wudunya ini tadi bukan di kran, tapi wudunya di bak, ya, atau di kolah, ya. Kalau kamar mandi masjid dulu kan ada, ya, itu tadi. Ngambil seperti ini, ya, ini tadi. Caranya seperti. Tapi kalau dari kran atau dituangkan sama orang, maka dari siku terlebih dahulu, ya. Ya, tadi. Paham ya? Itu tadi yang sunnah, ya. Ya, kalau kita wudu, kalau menggunakan sunnah-sunnah itu nanti orang-orang bakal tahu ini orang belajar, ya. Jadi itu bedanya orang belajar sama tidak belajar, ya. Tapi kalau belajar seperti di sini terus sama seperti yang dikatakan Habib Nagib karena ora enak lah dan lain sebagainya, ya. Itu tadi, maka nanti tidak mengamalkan ilmunya, dia sudah kelihatan ini orang mungkin tidak belajar, ya. Walaupun rajin ikut pengajian di mana-mana tapi tidak mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang seperti itu, ya. Wadalkul al-udwi wa mashul ma'kaini wastiqbalul qiblah. Begitu juga disunahkan adalah di antara sunnah-sunnahnya wudu adalah memijat-mijat atau menggosoknya, ya. Kalau cuma ngucurkan gini toh itu tidak dapat sunnah daripada digosok seperti ini, ya. Jadi digosok seperti itu. Wa mashul ma'kain, begitu juga mengusap daripada antara jari jari kelingking kaki dan jari manis. Biasanya itu tadi ada bagian yang mana sebagian orang kelingkingnya itu tidak bisa dibuka biasa gini, tidak bisa, ya. Pakai jarinya sendiri tidak bisa. Ini jari kaki harus perlu bantuan itu tadi. Nah, kalau itu tadi bisa dibuka maka diusap itu tadi hukumnya dianjurkan. Itu tadi. Disunahkan. Tapi kalau tidak bisa dibuka kecuali harus dengan jari maka hukumnya membukanya wajib hukumnya itu tadi. Begitu juga wastiqbalul qiblah, begitu juga disunahkan menghadap kiblat, ya, disunahkan menghadap kiblat, ya. Sebagian masjid-masjid alhamdulillah dapat kiblat, ya. Masjid Agung Semarang Kauman itu menghadap kiblat, tapi sebagian ada yang tidak. Itu dianjurkan juga berwudu menghadap kiblat. Wa wad'ul ina'i an yamini in kana wasi'an wa an la yanqusa ma'uhu an muddin. Begitu juga disunahkan meletakkan air itu tadi, ya, atau tempat wudunya di sebelah kanan kita. Itu kalau pakai bak, ya. Ibaratnya tempat wudu itu ada di sebelah kanan kita. Jadi kalau ngambil air, nah begini, ya, di sebelah kanan kita. Itu di. Wallahu alam, kalau dengan kran sama apa tidak? Misal kerannya kucurnya di sebelah sini. Wallahu alam sama tidak? Mungkin bisa disunahkan juga. Itu kalau tempatnya luas, tapi kalau tidak ada tempat lagi ya mau begitu ya sudah begitu tadi. Ya, wudunya seperti wa an la yaqussa ma'uhum an muddin. Begitu juga disunahkan hendaknya airnya itu tidak kurang dari 1 mud. Ya. 1 mud itu berapa liter kira-kira? Kalau kilonya itu 4 on ya. 1 mud. Nanti insya Allah minggu depan tak lihatkan 1 mud itu berapa pasnya literannya. Wala yatakallama fi jami'i wudu'ihi illa limaslahatin, ya. Begitu juga disunahkan tidak
berbicara, ya itu. Kecuali kalau dia mau mengajarkan, monggo ketika tengah-tengah wudhu, ya dia mau ngomongi juga, loh kamu tadi belum kumur-kumur sunahnya, itu dia, monggo silahkan untuk memberitahu, ya. Nah, atau untuk maslahah, untuk kebaikan, ya. Misal ini mau buka kerannya rusak, kita sudah pernah nyoba, ya, kasih tahu itu kerannya rusak, enggak apa-apa, ya. Tapi kalau tidak ada, ya jangan bicara, itu. Itu jadi diantara daripada sunnah-sunnahnya wudhu, ya. Wala yatakallamu fi jami' wala yataltimu wajhahu bil ma', begitu juga disunahkan tidak itu tadi menapok wajahnya dengan air, ya. Wa yaqul ba'dahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu tadi daripada yang disunahkan di dalam wudhu, membaca doa setelah wudhu, menghadap kiblat, lalu mengangkat kedua tangan yang mana sampai ketiaknya itu kelihatan, bukan artinya dibuka bajunya biar kelihatan, enggak, diangkat setinggi mungkin, ya seperti ini, itu tadi, sambil menghadap melihat ke langit, menghadap kiblat. Itu daripada sunnah-sunnahnya wudhu, dan insya Allah kita akan masuk pelajaran yang akan datang di antara kemakruhan daripada wudhu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan insya Allah kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin.